حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya cintai dan para asatiz yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat yang penuh dengan keberkahannya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran hidup kepada kita sehingga tidak ada satu sisi pun dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari ini yang tidak dibekali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan sebuah nikmat saat kita hidup dalam keadaan Islam dan kita bisa mensinkronisasikan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara globally tentang Yahudi di dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang al-munafiqun, orang-orang munafik. Kalau kata-kata nifaq itu adalah pekerjaannya, tetapi kalau munafiqin dan munafiqun itu adalah orangnya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya Al-Quran lebih banyak menceritakan tentang munafik daripada menceritakan tentang orang-orang kafir. Di saat Imam Ibnu Katsir menjelaskan pada tafsir surat Al-Baqarah, itu menjelaskan bahwasanya 4 ayat pertama Al-Quran Allah menjelaskan tentang orang-orang bertakwa, dan 2 ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Dan yang menariknya 13 ayat berikutnya Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ini menunjukkan bahwasanya posisi munafik itu adalah sesuatu yang bisa menggerogoti agama Allah, sehingga Allah mendeskripsikan perbuatan dan ciri-ciri bagaimana tingkah laku orang-orang munafik ini secara detail, secara terperinci. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, Allah seakan-akan menginginkan kita agar tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang munafik. Imam Hasan Al-Basri membuat sebuah research, penelitian yang dilakukan secara langsung ke 30 orang sahabat yang hidup pada masanya. Apa yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat? Ini menjadi pertanyaan yang diajukan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada para sahabat. 30 orang sahabat yang ditanyakan oleh Imam Hasan Al-Basri tersebut, para sahabat semuanya mengatakan kemunafikan. Bayangkan, dari 30 orang sahabat, 100% responden Imam Hasan Al-Basri pada saat itu menjawab yang mereka khawatirkan dalam kehidupan ini adalah menjadi orang munafik. Maka tidak heran pada saat Rasulullah SAW melisting, memberikan
nama-nama orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Pada saat itu Umar dengan sangat khawatir menanyakan kepada ashabus sirrin Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menanyakan, apakah nama yang dibisikkan kepadamu oleh Rasul itu termasuk namaku? Maka pada saat itu si pemegang rahasia Rasulullah tersebut menjawab, bagaimana mungkin orang sekelasmu Umar itu termasuk dalam orang-orang munafik. Namun pelajaran terpenting yang ingin kita sampaikan, kekhawatiran para sahabat semuanya akan terjerumus kepada kemunafikan ini yang membuat mereka itu sangat-sangat serius. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, jika kita ingin mengkaji ulang di dalam Al-Quran, itu lebih dari 80 kali menceritakan tentang munafik. Dan ini jauh lebih banyak daripada ayat-ayat Yahudi, ayat-ayat tentang kafir. Surat Al-Munafiqun itu turun pada tahun 5 Hijrah bulan Sya'ban, di mana turunnya itu setelah perang dengan Bani Mustalik. Ini sebuah perjalanan perang. Apabila kita membaca buku Al-Maghazi, di dalam peperangan tersebut menghabiskan waktu 28 hari perjalanan pergi dan pulang yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul menitipkan kota Madinah kepada kepemimpinannya, kepada Zaid bin Harithah. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Setiap beliau melakukan perjalanan ke luar daerah, melakukan peperangan, maka ada sosok yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin, penggantinya. Zaid bin Harithah adalah orang yang dipercayakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memimpin kota Madinah pada saat beliau pergi perang dengan Bani Mustalik. Pemicu peperangan pada saat itu, salah seorang kepala suku dari Bani Mustalik, Al-Haris bin Abi Jirar, itu berencana mengundang semua orang-orang Arab untuk menyerang kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan berita tersebut dari malaikat Jibril, maka diutuslah sahabatnya Buraidah bin Husayb untuk meneliti apakah benar bahwasanya Bani Mustalik akan menyerang Madinah. Bayangkan, Rasul tidak langsung gegabah di dalam mendapatkan sebuah berita, akan tetapi Rasul memastikan dengan utusannya sirriyahnya, maka diutuslah salah seorang sahabat untuk meng-cross check apakah kebenaran tersebut. Pada saat itu Buraidah menemukan bahwasanya Al-Harith sedang mengumpulkan orang-orang dan membuat rapat. Sehingga pada saat itu Al-Haris menanyakan kepada Buraidah, "Manir rajul? Siapa engkau wahai laki-laki?" "Ana minkum." Aku adalah bagian dari kalian yang akan memerangi Madinah. Aku mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau memang demikian, datangkanlah kekuatanmu ke sini untuk kita perangi Madinah dan Rasul Muhammad. Ya, aku akan pulang segera, mendatangkan pasukanku dan menyerang kota Madinah. Pada saat itu pasukan Rasulullah SAW berjumlah 700 orang. 30 orang itu hanya berpasukan kuda. Ini yang dicatat. Kekuatannya masih sangat kecil dan masih sangat lemah. Nah, di dalam pasukan Rasulullah SAW itu ada beberapa orang munafik yang mencoba untuk menyampaikan berita kedatangan Rasul kepada Bani Mustalik. Pada saat itu diketahuilah ada cuak yang sedang bergerak ke Bani Mustalik, maka ditangkap dan pada saat itu dibunuh, dieksekusi cuak tersebut. Sehingga kaum Bani Mustalik panik dan mereka tidak menyangka akan diserang oleh Rasulullah SAW dengan waktu yang begitu cepat. Alhasil Bani Mustalik dapat ditaklukkan dan setelah terjadi peperangan terjadilah pembagian harta rampasan perang. Dan ini yang paling biasa terjadi pemicu konflik antara umat Islam.
Di saat kita berjuang, di saat kita masih kere, itu sering kita itu lulus dalam ujian. Begitu sudah mendapatkan hasil, maka pada saat itulah ujian itu lebih berat. Hal seperti ini diberikan contoh para sahabat. Terjadi konflik yang hanya dari permasalahan yang sangat-sangat sepele. Pada saat mereka mengambil air, terjadi persenggolan antara orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Namun ada hal yang menarik. Pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah tokoh munafik, di mana beliau sangat-sangat tidak senang kepada Rasulullah SAW, dikarenakan kalaulah seandainya Rasul tidak datang ke Madinah, maka beliaulah yang akan menjadi raja Madinah, karena beliau adalah orang yang mempersatukan antara Aus dan Khadraj. Namun dengan datangnya baginda Rasulullah SAW, maka orang-orang Madinah tidak mau mengangkat Abdullah bin Salul, maka mengangkat Rasul sebagai pimpinannya. Ini dendam, pemicu dendam yang terbesar yang ada di hati Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah karena kehilangan jabatan, positioning. Ini yang membuat dia bersikap kueh terhadap Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu dia memprovokasi orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin dengan sebuah ungkapan yang paling pedih, ya. Sammin kalbak yakulak. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Salul. Umpanilah anjingmu, karena anjing itu akan memakanmu. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian, wahai orang-orang Ansar, jangan kalian terima Muhammad. Nanti ini yang akan terjadi. Padahal hanya bersenggolan dalam mengambil air, tapi diprovokasi antara Muhajirin dan Ansar, sehingga pada saat itu orang-orang Muhajirin dan Ansar akan berantam, akan terjadi peperangan. Bayangkan bagaimana kemampuan manajemen konflik yang dibuat oleh Abdullah bin Salul tersebut, sehingga para sahabat pada saat itu mau berperang. Pada saat itu Rasul memanggil, ya lal muhajirin wa ya lal ansar, wahai orang-orang muhajirin dan wahai orang-orang ansar, abi da'watil jahiliyati wa ana baina dhuhurikum. Apakah kalian masih dalam berperangai jahiliyah, wa ana baina dhuhurikum, sedangkan aku berada pada posisi kalian? Apakah kalian masih memperlakukan kegiatan-kegiatan jahiliyah kalian, bertengkar, padahal aku ada di antara kalian? Sehingga pada saat itu terjadilah reda. Dan salah seorang sahabat Rasul pada saat itu mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salul, yaitu Zaid bin Arqam, dan menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya sammin qalbak yakuluk. Bahwasanya Abdullah bin Salul menyatakan bahwasanya umpanilah anjingmu, maka dia akan menggigitmu. Pada saat itu Zaid bin Arqam menyampaikan semua cerita pidato provokasi yang disampaikan oleh Abdullah bin Salul kepada Rasulullah. Maka pada saat itu Rasul memanggil Abdullah bin Salul. Apakah engkau mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Pada saat ditanyakan oleh Rasulullah SAW, dia bersumpah. Dia bersumpah bahwasanya dia tidak mengatakannya. Ini adalah senjata orang-orang munafik, menggunakan sumpah sebagai perisai mereka. Sehingga pada saat itu Zaid bin Arqam itu dikucilkan oleh saudara-saudaranya semuanya, membuat dia sedih. Dalam perjalanan pulang dia tertunduk, sedih sekali, malu sekali. Aku tidak mungkin mengkhianati, berfitnah kepada Rasulullah. Apa yang kusampaikan itu adalah apa yang kudengarkan. Maka dia panjatkan doanya kepada Allah agar didengar bahwasanya apa yang dia sampaikan itu adalah benar. Dan keesokan harinya Rasul mencari dia, Zaid bin Arqam, lalu melihatnya. Pada saat itu aku sedang tertunduk, kata Zaid bin Arqam. Lalu Rasul memegang kupingku dan ditariknya, dan dia tersenyum.
Bayangkan Rasul tersenyum melihat Zaid bin Arqam. Dan Zaid bin Arqam mengatakan, sungguh kalau seandainya Allah memberikan aku umur hidup sepanjang hayat, dengan melihat senyuman Rasul pada saat itu, maka aku lebih memilih melihat senyuman Rasul. Begitulah gembiranya aku di saat Rasul melihat aku dan tersenyum. Dan pada saat itu diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar langsung menyamperi Zaid bin Arqam dan menanyakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Tidak ada. Beliau hanya tersenyum melihatku. Hadza basyirun. Ini merupakan kabar gembira wahai Zaid. Berbahagialah. Kenapa? Karena permohonan Zaid bin Arqam itu didengar langsung oleh Allah dan dijawab dengan surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang-orang munafik apabila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, bersumpah. Qalu nashhad innaka itu merupakan sumpah, jawab syarat. Innaka la rasulullah. Sesungguhnya engkau itu adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan sungguh Allah mengetahui bahwasanya engkau Muhammad itu adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang pendusta. Pada saat itu Allah memberikan nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman. Inilah sahabat yang paling pandai menjaga rahasia orang-orang munafik, nama-namanya, sehingga membuat heboh semuanya. Dan saking pinternya Umar bin Khattab untuk menyaksikan siapa di antara para sahabat yang menjadi orang munafik, dia akan melihat apakah Hudzaifah salat jenazah terhadap mayat tersebut atau tidak. Kalau seandainya Hudzaifah menyalatkan orang tersebut, maka dia bukan orang munafik. Dan Umar pada masa kekhalifahannya menanyakan kepada Hudzaifah, alhamdulillah semua bawahanku ini tidak termasuk orang-orang munafik. Dia pancing seperti itu. Lalu Hudzaifah mengatakan, tidak semuanya wahai Umar. Ada stafmu, ada karyawanmu yang termasuk juga dengan orang-orang munafik. Ini adalah sebuah status yang hanya diketahui oleh Allah. Kita ingin menyampaikan bahwasanya jemaah yang dirahmati Allah, keberadaan kita alhamdulillah bisa melaksanakan salat 5 waktu ke masjid. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai ketaatan kita ini menjadi kemunafikan kita di hadapan Allah. Ini pelajaran penting. Jangan pernah kita menganggap kesalihan kita ini adalah karena tuah tubuh, karena memang saya orang alim, karena saya memang ustaz, karena saya memang bagus orangnya. Jangan pernah menjadi seperti itu. Kenapa? Kemunafikan itu diketahui oleh Allah, terbesit. Berapa banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan, akan tetapi mereka melakukannya bukan karena Allah, bukan karena Allah dan Rasulnya, karena hanya ingin dinilai oleh orang lain sebagai orang yang saleh, karena hanya ingin dilihat dia itu adalah orang yang baik. Dan pada ayat yang kedua Allah menjelaskan bagaimana ciri-ciri mereka. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah mereka itu sebagai junnah, sebagai perisai mereka. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Salul. Dia bersumpah demi Allah bahwasanya dia tidak mengatakan hal seperti itu. Sehingga apa? Pada saat ayat ini turun, surat ini turun, anaknya Abdullah bin Salul itu mendatangi Rasulullah SAW. Anaknya adalah seorang sahabat mulia yang taat kepada Allah dan Rasul, tidak seperti ayahnya. Dia tahu bahwasanya ayahnya itu adalah munafik, maka dia katakan, wahai Rasulullah, kalau memang ada perintah untuk membunuh ayahku, jangan engkau berikan mandat itu kepada orang lain untuk membunuhnya. Berikanlah
mandat itu kepadaku, biar aku sendiri yang membunuh ayahku. Lihatlah bagaimana kecintaan mereka kepada Rasul, bagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Tega membunuh ayahnya, ya, karena itu adalah perintah dari Rasul. Apa yang dijawab oleh Rasul? Wa nahnu suhbatun ilahi. Rasul tidak membunuhnya. Kendati Rasul mengetahui bahwasanya Abdullah bin Salul itu adalah munafik dan membuat keonaran dalam komunitas umat Islam, pada saat itu diperlakukan dengan baik. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwasanya ayah, ya, in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ashiratukum, ada beberapa variabel yang membuat seseorang itu bisa mencintai lebih, seperti mencinta kepada orang tua, anak, harta, bisnis. Ini merupakan di antara variabel yang membuat orang tersebut lebih mencintai Allah daripada Rasul. Mereka lebih memilih cinta dunia. Namun dua ayat munafikun ini menjadi pelajaran kepada kita agar kita tidak pernah meninggalkan cinta Allah dan cinta Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.